Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah kita akan bersama dengan ayat 224. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim." La taj'alullaha, janganlah kalian menjadikan Allah urdatan sebagai sasaran, li aymanikum, untuk mempertahankan sumpah kalian, antabarru wa tattaqu, sehingga kalian tidak mau berbuat baik dan bertakwa, wa tuslihu bainan nas, dan memperbaiki hubungan di antara masyarakat. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, Allah tidak akan menghukum, Allah tidak menghukum billaghwi fi aymanikum, sumpah lagwu yang kalian lakukan. Walakin yu'akhidhukum, namun Allah akan menghukum atau mengambil konsekuensi bima kasabat qulubukum, terhadap apa yang dilakukan dengan sengaja oleh hati kalian. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun lagi maha lembut. Taib. InsyaAllah kita akan bersama dua ayat yang tadi kita baca. Pertama kita akan membaca ayat 224. La taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang sumpah. Dalam ucapan itu ada konsekuensi. Setiap ucapan itu ada konsekuensi. Ucapan sumpah berarti mengandung konsekuensi turunannya. Ucapan nazar ada konsekuensinya. Ucapan janji ada konsekuensinya. Ucapan akad juga ada konsekuensinya. Ucapan talak ada konsekuensinya. Ucapan rujuk ada konsekuensinya. Sehingga setiap orang wajib sadar bahwa ucapan yang dia sampaikan di situ mengandung konsekuensi. Sekarang kita akan bahas tentang sumpah. Ada istilah sumpah, ada istilah nazar, ada istilah janji. Sama atau beda? Beda. Apa bedanya antara sumpah dan nazar? Nazar sesuatu yang harus ditunaikan. Kalau sumpah? Ada bersaksi, beda lagi. Ada bersaksi, ada bersumpah, ada bernazar, ada berjanji. Bedanya apa? Kalau kita nggak tahu bedanya kan bisa jadi kita melakukan sesuatu tapi tidak tahu konsekuensinya. Baik, sekarang kita bedakan terlebih dahulu antara bersumpah dengan bernazar. Bernazar definisinya adalah ilzamu syai'i ma lam yalzam, mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Sehingga objek nazar harus sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Amalan-amalan sunnah, amalan-amalan kebaikan yang tidak wajib. Karena itu tidak ada istilah nazar untuk yang wajib. Aku bernazar nanti akan sholat isya. Enggak usah nazar, sholat isya itu sudah wajib. Sehingga enggak perlu nazar. Tapi kalau orang bernazar, aku bernazar untuk sholat sunnah ba'diyah isya, maka ba'diyah isya yang seharusnya hukumnya sunnah jadi
wajib. Disebabkan apa? Nazar yang dia ucapkan. Sedangkan sumpah itu lebih cenderung kepada menghalangi diri untuk melakukan sesuatu. Maka nazar itu mendorong untuk melakukan sesuatu. Kalau sumpah menghalangi diri agar tidak melakukan sesuatu. Sehingga perbedaan nazar dan sumpah bisa kita lihat dari arah motivasinya. Kalau sumpah arah motivasinya mendorong agar melakukan sesuatu. Kalau nazar arah motivasinya mendorong agar melakukan sesuatu. Kalau sumpah motivasinya menghalangi diri agar tidak melakukan sesuatu. Misalnya orang bersumpah tidak masuk rumah orang lain. Misalnya, saya bersumpah tidak akan masuk rumahmu. Si A berantem sama si B. Saking bencinya si A sama si B, lalu dia bersumpah, demi Allah, aku tidak akan pernah menyentuh dirimu. Dadi godhong rata sowek, dadi banyu rata cawuk. Apapun kondisi kamu, saya tidak akan mendekat pada dirimu. Kalau aku tidak akan masuk ke rumahmu, aku tidak akan mendatangimu, aku tidak akan salaman dengan kamu. Maka orang ini bersumpah dengan tujuan apa? Menghalangi diri. Tapi kalau ada orang yang misalnya saya ingin melakukan sesuatu tapi kok rasanya berat, malas, terus dinadarkan, demi Allah malam ini saya akan tahajud. Sama-sama kata demi Allah ya. Tapi yang kedua ini maknanya apa? Nazar. Karena dia mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Baik. Kalau janji Pak, kalau janji berarti ada rencana untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Rencana untuk memberikan sesuatu kepada orang lain lalu diungkapkan di depan yang bersangkutan untuk dia berikan di waktu tertentu, diiringi dengan penekanan. Aku janji aku akan memberikan kamu ini besok. Maka janji itu berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan orang lain yang ingin diberi sesuatu. Beda dengan sumpah. Sumpah terkadang tidak berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan diri sendiri. Bisa Pak seperti itu? Bisa. Aku bersumpah tidak akan buka HP mulai dari jam 9 malam. Misalnya, begitu menjelang jam 9 malam dia letakkan HP-nya, baru dibuka lagi nanti jam 9 pagi. Misalnya. Yang seperti ini tergantung dari teks sumpah. Bisa dibedain ya. Kemudian kalau saksi apa? Kalau saksi ini berkaitan dengan pernyataan kita terkait kejadian yang kita lihat atau kita dengar. Lalu kita menyatakan sebagai saksi, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, selanjutnya, dalam sumpah terkadang diiringi emosi. Nah, orang ketika bersumpah diiringi emosi sampai pada tingkatan mendolimi orang lain, memutus silaturahmi, atau mendolimi keluarga, atau mendolimi yang lain. Nah, terkadang ada orang yang menyatakan, saya sudah terlanjur bersumpah, sehingga dia tidak mau mencabut kedoliman itu kepada orang lain. Padahal mungkin dia sudah akur. Contoh, si A dan si B tadi ya berantem. Lalu si A bersumpah, demi Allah aku tidak akan masuk ke rumahmu. Itu waktu emosi. Dah? Emosi orang biasanya surut enggak Pak? Ada yang surut, ada yang enggak ya. Tergantung orangnya. Yang rajin ke MPD insya Allah gampang surut. Sehingga waktu dia emosi dia bersumpah seperti itu. Setelah sekian waktu ya, dia mulai terjadi perubahan, emosinya mulai surut, akhirnya kembali akrab dengan B. Suatu ketika B mengadakan hajatan, ngundang semua teman-temannya, orang-orang terdekatnya termasuk A. Nah, A karena hajatannya ada di rumah B, dia teringat, saya sudah pernah bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya B. Maka dia pegangi sumpah itu. Ketika diundang oleh B, dia minta maaf, mohon maaf B, saya nggak bisa datang, padahal rumahnya jejer. Dia nggak ada uzur. Nah, Bapak kenapa kok nggak bisa datang? Bapak apakah mau safar? Enggak. Terus malam itu Bapak kemana? Di rumah saja. Ada tugas? Enggak ada. Kenapa nggak datang Pak? Saya sudah terlanjur bersumpah.
maka dia pegangi sumpahnya, bertahan di situ, tidak mau mendatangi undangannya B. Itulah yang dimaksud menjadikan Allah sebagai sasaran dalam sumpah, sehingga dia tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Ayat ini berbicara tentang itu. Masih banyak orang yang salah paham ya, sehingga dia pegangi sumpahnya, saya sudah terlanjur bersumpah, akhirnya dia tidak mau batalkan sumpahnya, sampai pada titik dia tidak berbuat baik kepada orang lain atau menghalangi hak orang lain. Ada satu kejadian, suami istri bercerai, lalu ibunya ini mempengaruhi putri-putrinya untuk menyudutkan bapaknya. Ya, akhirnya semuanya menyudutkan bapaknya, terus semuanya ikut ibunya. Bapaknya emosi, lalu bapaknya bersumpah, demi Allah, apapun yang terjadi pada kamu, aku tidak mau jadi wali. Sampai akhirnya putrinya ini mau nikah. Kenangan dulu waktu bapaknya emosi sudah reda, sehingga hubungan mereka sudah baik. Kemudian putrinya minta bapaknya untuk jadi wali nikah. Itu setelah sekian tahun ya, dari kejadian perceraian tadi. Tapi bapaknya merasa, saya sudah terlanjur bersumpah, saya sudah bersumpah tidak akan menjadi wali kamu, sehingga dia tidak mau jadi wali. Bagaimana solusinya? Anda punya solusi? Atau wanita ini nggak usah nikah, dibekukan saja, nggak usah nikah? Bagaimana solusinya? Ya? Bagaimana solusinya? Cabut sumpahnya. Nah, ini contoh dia menjadikan sumpah dengan menyebut nama Allah. Saya sudah terlanjur menyebut nama Allah dalam sumpah saya enggak mau untuk mencabut sumpah saya dalam rangka memuliakan dan mengagungkan nama Allah. Ini nama Allah jadi penghalang kamu berbuat baik. Apa Allah pernah merintahkan kayak gitu? Kamu jadi zalim sama putrimu, sehingga dia menjadikan Allah sebagai sasaran untuk mempertahankan sumpah. Disitulah ayat memberikan bimbingan. Jangan pertahankan kebodohanmu dengan menjadikan Allah sebagai sasaran. Itu kan bodoh ya, cara bodoh dalam berpikir, tidak dewasa. Sehingga kau jadikan Allah sebagai sasaran untuk mempertahankan sumpahmu, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kau berbuat zalim sama orang lain. Meskipun dalam hal ini ada solusinya. Tapi gimana Pak ya, kalau Bapak tetap enggak mau untuk mencabut sumpahnya? Baik, minta Bapak untuk mewakilkan orang lain. Kalau Bapak tidak mau hadir dalam pernikahanmu, minta dia untuk mewakilkan orang lain. Dia bisa wakilkan siapapun. Baik, saya wakilkan adiknya atau kakaknya, paman atau pak D-nya, wakili saya untuk jadi wali nikah bagi putri saya. Sah? Dengan apa? Perwakilan. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la taj'alu aymanakum billah ta'ala mani'atan lakum. Janganlah kalian jadikan sumpah kalian dengan menyebut nama Allah sebagai penghalang kalian minal birri wasilatirrahim, untuk berbuat baik dan nyambung silaturahmi. Idza halaftum ala tarkiha, ketika kalian sudah terlanjur bersumpah untuk tidak silaturahmi, kayak tadi ya, terlanjur bersumpah tidak akan ke rumah si A, tidak akan ke rumah si B. Dan ini pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sepupunya Abu Bakar, namanya Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ini termasuk salah satu di antara sahabat yang terlibat ikut dalam berita dusta tuduhan kepada Aisyah. Padahal Mistah ini sepanjang di Madinah dinafkahi oleh Abu Bakar, dikasih oleh Abu Bakar, dicukupi oleh Abu Bakar. Tapi saat terjadi seperti itu, ikut-ikutan nyudutkan Aisyah. Gimana enggak emosi itu Abu Bakar? Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi nyambung Mistah. Namun kemudian Allah kasih arahan di surat An-Nur ayat 22, wala ya'tili ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini arahan untuk Abu Bakar. Surat An-Nur ayat 22. Dan hendaklah orang yang dia punya kelonggaran harta, ulul fadli was-sa'ah, ulul fadli minkum was-sa'ah, orang yang punya kelonggaran harta dan punya kemuliaan di antara kalian. Yang dimaksud Abu Bakar.
Berarti ini menunjukkan Abu Bakar itu kekayaannya banyak. Maka Allah katakan wasa'ah, dia punya kelonggaran. Hendaknya dia tidak mempertahankan sumpahnya untuk memberikan kebaikan kepada kerabat dekatnya, orang miskin, muhajirin, fisabilillah. Dan 3 sifat ini ada dalam Mistah. Mistah itu kerabat dekatnya Abu Bakar, Mistah itu miskin, Mistah itu muhajirin, fisabilillah. Dia orang Mekah hijrah ke Madinah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, berikan toleransi. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, bukankah kalian senang ketika kalian dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah? Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka ampuni kesalahan orang lain. Sehingga ketika ketemu orang lain, maafkan dia, ampuni kesalahannya, sebagaimana kamu ingin diampuni kesalahanmu. Maka Abu Bakar mencabut sumpahnya, tapi ada konsekuensinya, yaitu dengan bayar kafarah. Fal istimraru 'alal yamini athimun li sahibihi minal khuruji minha bit takfir. Maka bertahan dalam sumpah seperti ini justru berdosa dibandingkan ketika dia membatalkan sumpahnya. Karena membatalkan sumpah cukup bagi dia untuk bayar kafarah, maka dia sudah selesai tanggung jawab sumpahnya. Tapi kalau dia bertahan dalam sumpahnya, jadinya apa? Dia berdosa karena meninggalkan silaturahmi dan mendolimi orang lain. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, wallahi li ayyalija ahadukum biyaminihi fi ahlihi athimun lahu indallah min ayyu'tiya kaffaratahu allati iftaradallahu alaihi. Demi Allah, kalian mempertahankan sumpah kalian untuk tidak memberikan kebaikan bagi istrinya. Misalnya suami yang bersumpah, aku bersumpah demi Allah tidak akan ngasih nafkah kepadamu sak lawase, tapi gak dicerai. Lalu dia merasa, saya sudah terlanjur menyebut nama Allah, saya sudah terlanjur bersumpah. Maka dia berdosa dibandingkan ketika dia mencabut sumpahnya lalu melakukan kafarah yang telah Allah wajibkan untuknya. Karena membatalkan sumpah seperti ini lebih ringan konsekuensinya daripada ketika dia mempertahankan sumpah tersebut. Baik, berarti di sini membatalkan sumpah itu boleh atau tidak? Membatalkan sumpah boleh atau tidak? Wajib. Kalau dia bertahan sumpah, dia zalim. Kalau dia bertahan sumpah, mutus silaturahmi. Ketika dia mempertahankan sumpah, dia bertindak jahat kepada orang lain, dia merugikan orang lain. Al-idrar bil yamin ismun. Membahayakan orang lain dengan sumpah itu dosa. Maka kalau dia bertahan seperti itu, maka dia berdosa. Sehingga membatalkan sumpah hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau tidak sampai merugikan orang lain, Pak, insya Allah tidak sampai wajib untuk dibatalkan. Boleh dipertahankan. Kejadiannya pada diri saya ini. Ini cerita pengalaman pribadi ya. Ada sebuah mall baru yang dikenal sangat ramai di Jogja baru buka. Begitu beritanya sampai ke saya langsung bersumpah tidak akan masuk. Untuk menghalangi diri biar nggak ke sana. Sudah setelah berlalu berapa tahun ya setelah itu. Ya, pokoknya sekian tahun mall itu tambah ramai katanya ya. Pokoknya saya bersumpah tidak akan masuk. Di sebuah pengajian ada salah satu jamaah yang mendekat. Masih ada jadwal khutbah kosong enggak? Masih ada. Bisa enggak ngisi di masjid mall ini? Waduh. Pripun niku, Pak? Bisa enggak ngisi di masjid? Jadi beliau takmir masjid di mall itu. Wah, mikir gimana cari alasannya ya? Alhamdulillah selamat. Jadi saya tidak sanggup, tetap mempertahankan, pokoknya jangan sampai masuk ke situ. Nah, dolim nggak ini Pak? Dolim. Kenapa dolim? Dan karena ini tidak sampai mendolimi orang lain, maka semoga tidak termasuk dalam ayat ini. Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas.
Jangan kau jadikan Allah sebagai sasaran untuk mempertahankan sumpah kalian, sehingga tidak mau untuk islah, untuk berbuat baik kepada orang lain, atau mempertahankan kezaliman kepada orang lain. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW juga pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Sesungguhnya aku, wallahi, demi Allah, insyaallah. Jadi boleh gabung ya, antara demi Allah dengan insyaallah itu boleh gabung. Karena menyatakan komitmen kalau diiringi dengan insyaallah, menyatakan komitmen diiringi dengan insyaallah, bukti tawakal. Dan ketika komitmen itu gagal, maka yang bersangkutan tidak harus berkonsekuensi bayar kafarah. Karena beliau bersumpah, wallahi insyaallah. Sehingga bersumpah ketika diiringi dengan insyaallah, namanya istisna fil qasam, diiringi dengan insyaallah dalam sumpah. Kalau gagal, enggak bayar kafarah. Aku demi Allah, insyaallah. Ketika aku bersumpah, lalu aku melihat ada yang lebih baik daripada isi sumpahku, illa ataitul ladzi huwa khairun wa tahallaltuha. Maka saya akan lakukan yang lebih baik daripada isi sumpahku tadi, dan aku batalkan sumpahku. Demikian Rasulullah SAW. Sehingga misalnya beliau pernah bersumpah A, bersumpah B, kok ternyata ini kurang bagus, maka beliau tinggalkan sumpahnya, alias beliau cabut dan bayar kafarah, lalu beliau lakukan pelanggaran sumpah tadi. Wasabata fihima, juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW juga pernah bersabda, beliau menyampaikan kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman, la tasalil imarah. Wahai Abdurrahman, jangan minta kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin. Karena kalau kau diberi tanpa meminta, u'inta 'alaiha, kau akan dibantu. Wa in u'titaha an mas'alatin, tapi kalau kau diberi karena minta, ukilta ilaiha, semuanya akan diserahkan ke kamu, jadi beban kamu. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita khairan minha, kalau kau bersumpah untuk sesuatu dan kau melihat ada yang lebih baik daripada itu, fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminik, lakukan yang lebih baik itu dan bayar kafarah untuk sumpahmu. Ini pesan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pertama perbuatan beliau, yang kedua arahan beliau kepada siapa tadi? Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau arahkan, kalau kamu bersumpah dan kau melihat ada yang lebih baik daripada mempertahankan sumpahmu, maka batalkan sumpahmu dan lakukan yang lebih baik dari apa yang berlawanan dengan sumpahmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha, falyukaffir an yamini wal yaf'al ladzi huwa khair." Barang siapa yang bersumpah dengan pernyataan tertentu, lalu dia melihat ada yang lebih baik daripada isi sumpahnya, maka bayar kafarah sumpahnya dan lakukan melanggar sumpah itu. Contoh seperti ini cukup banyak ya. Ketika ada orang yang dia bersumpah karena emosi, biasanya sumpah itu terbit karena apa? Emosi. Lalu kemudian dia mulai tenang. Nah, saat dia mau melakukan berlawanan dengan sumpahnya, dia merasa enggak nyaman. Saya sudah terlanjur menyebut nama Tuhan. Rumangsane bener, padahal aslinya salah. Batalkan sumpahmu, cabut sumpahmu, bayar kafarah, lakukan yang terbaik. Baik, selanjutnya di ayat 225, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan yu'akhidhu, akhadha yu'akhidhu. Mu'akhadha di sini lebih umum daripada menyiksa ya. Mu'akhadha maksudnya adalah mengambil konsekuensi, menghitung. Ada yang diperhitungkan, ada yang tidak diperhitungkan.
La yu'akhidhukumullah, Allah tidak memperhitungkan bil lagwi fi aimanikum, sumpah lagwun yang kalian lakukan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay la yu'aqibukum wa la yalzamukum bima sadara minkum minal aimanil laghiyah. Allah tidak akan menghukum kalian atau memaksa kalian terhadap sumpah yang lagwun. Sumpah lagwun itu apa? Allati la yaqsiduhal halif, yang tidak ada maksud, tidak ada niatan untuk bersumpah. Bal tajri ala lisanihi adatan min ghairi ta'kidin wala ta'kid. Tapi sudah jadi kebiasaan lisan tanpa disengaja. Dalam bahasa kita ini enggak ada. Ini adanya dalam bahasa Arab. Orang Arab sering ngomong gitu. Udah makan belum? Udah makan, wallahi, udah makan. Mau ngomong sudah makan aja pakai wallahi. Itu karena apa? Kebiasaan. Kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, wallahi sehat. Mau menyatakan saya sehat, wallahi. Sehingga sering sekali dia mengucapkan apa? Wallahi, wallahi, wallahi dalam percakapan yang mereka lakukan, tapi tidak ada niat untuk bersumpah. Nah, sumpah seperti ini tidak diperhitungkan karena tidak ada niat untuk bersumpah. Disebut apa? Al-yaminul laghwu. Al-yaminul laghwu, yamin lagwun. La yu'akhidhukumullahu bil laghwi. Allah tidak memperhitungkan sumpah lagwun yang kalian lakukan. Contoh sumpah lagwun dalam bahasa Arab banyak sekali, tapi kalau dalam bahasa kita enggak ada. Masyarakat kita kalau sudah nyebut wallahi itu serius. Kalau sudah nyebut demi Allah itu serius. Sehingga jarang kita mengatakan demi Allah kecuali untuk menyatakan satu hal yang penting, kecuali untuk menyatakan satu hal yang penting. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala fi halifihi wallata wal uzza," demi Lata dan Uzza, "falyaqul la ilaha illallah," maka kafarahnya adalah dia ucapkan la ilaha illallah. Fahadha qalahu liqaumin hadithi ahdin bil jahiliyah qad aslamu wa alsinatuhum qad ulifat ma kanat alaihi minal halifi billati wal uzza min ghairi qasdin. Ini diucapkan oleh mereka yang baru saja masuk Islam. Nah, ketika mereka masuk Islam, lisan mereka terkadang keterucut, keseleo, lalu bersumpah nyebut Lata dan Uzza tapi tidak ada maksud bersumpah. Maka mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ikhlas la ilaha illallah, sebagaimana mereka telah terlanjur tadi mengucapkan kalimat sumpah yang isinya kesyirikan dengan atas nama Lata dan Uzza, demi Lata dan Uzza. Litakuna hadhi bihadhi, agar ini jadi kafarah bagi yang itu, tapi tidak perlu untuk bayar kafarah sumpah. Baik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan makna sumpah lagwu, huwa kalamur rajuli fi baitihi kala wallahi wa bala wallahi. Itu adalah ucapan orang ketika bercakap dengan yang lain. Enggak, demi Allah. Iya, demi Allah. Gimana? Bisa enggak? Iya, bisa, demi Allah. Nah, menyatakan bisa aja pakai apa? Demi Allah. Enak Ra? Enak demi Allah, enak demi Allah. Wagu ya. Kalau pakai bahasa Jawa, enak demi Allah, wagu ya. Karena bukan bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab, wallahi, demi Allah wallahi, wallahi saya bisa, wallahi saya datang, wallahi saya sudah makan, itu hal yang biasa. Baik. Berarti makna sumpah lagwun ada dua ya dalam tafsir Ibnu Katsir tadi yang sudah kita baca. Makna yang pertama apa? Sumpahnya orang yang baru saja masuk Islam, tidak sengaja dia nyebut Lata dan Uzza. Yang kedua, sumpah dalam percakapan sehari-hari
di mana dia ketika ngomong sesuatu sering ditambahi wallahi, wallahi. Terlalu sering ditambahi seperti ini kebiasaan masyarakat Arab. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan banyak sekali riwayat berkaitan dengan masalah sumpah lagwun yang itu isinya adalah sumpah namun tidak disengaja. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, namun Allah akan memperhitungkan apa yang kalian lakukan dengan sengaja. Ibnu Abbas, Mujahid dan para ulama yang lain mengatakan huwa ayyahlifa ala syai'i wa huwa ya'lamu annahu kadzib. Dia bersumpah menyatakan sesuatu sementara dia sadar kalau dia ini pendusta, kalau dia ini bohong. Qala Mujahid wa ghairuhu, kata Mujahid dan yang lainnya, wa hiya ka qaulihi walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Ini seperti firman Allah di surat Al-Maidah ayat 89, Allah akan memperhitungkan sumpah kesengajaan yang kalian lakukan. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun, halimun, lagi Maha lembut. Halim, Allah Maha lembut, artinya Allah Subhanahu wa taala mengatur hambanya dengan penuh kelembutan. Perubahan yang terjadi itu pelan-pelan. Padahal Allah kuasa untuk mengatur hambanya dengan keras dan kasar. Misalnya salah satu langsung sakit, bisa enggak? Ada orang dosa sekali langsung jatuh sakit, bisa? Bisa. Allah kuasa untuk itu. Tapi hamba ketika berdosa, Allah ingatkan melalui proses pelan-pelan. Halim, latif, karena dia adalah zat yang maha lembut. Halimun latifun, tapi khabir, mengetahui dengan detail. Dan dengan kelembutan Allah, setiap kesalahan yang dilakukan oleh hamba tidak langsung dihukum. Dan dengan kelembutan Allah, ada kesalahan yang cukup ditutupi dengan kafarah. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih parah? Kesalahan yang ada kafarahnya dan kesalahan yang tidak ada kafarahnya. Mana yang lebih besar konsekuensinya? Dosa, bukan dosa ya, saya sebut kesalahan aja. Kesalahan yang ada kafarahnya. Yang kedua, kesalahan yang tidak ada kafarahnya. Ya? Baik, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ada orang yang ketiduran sholat, sehingga sholat subuh sampai jam 8 baru bangun, ketiduran. Ada kafarahnya enggak? Ada ya, kerjakan ketika bangun karena ketiduran. Yang kedua, ada orang yang sengaja meninggalkan sholat. Dia nyantai-nyantai asar, nyantai-nyantai sampai maghrib, belum mandi, terus dia mandi sudah komat, akhirnya dia enggak sholat asar. Udah? Perlu bayar kafarah enggak? Sholat asarnya perlu diqadha enggak? Perlu diqadha enggak? Tidak. Tadi ya ketiduran, dia habis duhur capek sekali tidur. Bangun-bangun jam 7 malam. Jadi kelewat asar. Dia kelewat asar. Habis duhur dia tidur, bangun-bangun sudah qomat maghrib misalnya. Tapi dia tidur, bangun-bangun kok sudah malam, belum sholat asar. Udah. Kasus yang kedua, dia sengaja enggak sholat, santai sampai bablas asarnya kelewatan hingga maghrib. Pertanyaannya, yang ada kafarahnya yang mana? Yang ketiduran. Yang ketiduran disuruh apa? Sholat asar ketika bangun. Segera sholat asar, terus maghrib.
Sementara yang meninggalkan sholat dengan sengaja tadi, apakah dia wajib sholat asar? Ya, wajib atau tidak? Kenapa tidak? Malah enak nek tidak. Sengaja. Nah ini ketiduran disuruh ganti, enggak ketiduran enggak disuruh ganti. Enak mana? Ketiduran disuruh ganti, sengaja enggak ketiduran, ninggalkan sholat dengan sengaja enggak ketiduran, malah tidak disuruh ganti. Enak mana? Ketika ada gantinya, maka begitu dia lakukan gantinya, urusan selesai. Gitu kan? Tapi ketika enggak ada gantinya ya, sehingga saat dia tinggalkan, mau ganti, enggak ada gantinya Pak. Lah terus gimana? Kamu tanggung sampai akhirat. Akan lebih berat. Jadi beban yang lebih berat. Maka ketika enggak ada gantinya itu lebih berat. Dosen menetapkan. Ujian cuman sekali ya, enggak ada remedi. Ya, Anda dapat nilai D. Konsekuensinya ngulang tahun depan. Karena materi ini hanya ada di semester ganjil. Maka Anda akan ngulang tahun depan. Beda dengan nanti akan ada remedi bagi yang gagal. Maka saat orang itu gagal, sama-sama gagal. Tapi ketika diberi peluang perbaikan, itu lebih ringan. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada kafarohnya, tidak ada kodoknya. Sehingga misalnya dulu waktu SMA pernah sholat 3 tahun, pernah tidak sholat 3 tahun. Apakah saya harus sholat selama 3 tahun? Karena dulu waktu masih nakal sempat meninggalkan sholat selama 3 tahun. Jawabannya tidak perlu. Enak dong. Yang meninggalkan puasa dengan sengaja selama bertahun-tahun dia nggak puasa. Dulu waktu SMA, apakah wajib qadha? Tidak. Loh yang sakit wajib qadha, ini malah nggak wajib qadha. Karena kamu beribadah di luar waktu. Dan beribadah di luar waktu itu apa hukumnya? Batal. Loh saya kan sholat duhur di waktu duhur. Duhur kamu duhur 3 tahun yang lalu, bukan duhur sekarang. Seharusnya ini sholat duhur 3 tahun yang lalu, bukan sholat duhur sekarang. Enggak bisa, itu di luar waktu. Sholat duhur kemarin kita kerjakan besok boleh enggak? Sholat duhur kemarin kita kerjakan besok? Enggak bisa. Karena ini sholat duhur kemarin bukan hari ini, bukan besok. Wallahu a'lam. Baik, demikian insyaallah nanti setelah Isya akan kita bahas sedikit tentang macam-macam sumpah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita akan membahas tentang aneka bentuk sumpah. Sumpah ada banyak macam, dilihat dari beberapa sudut pandang. Sehingga untuk bisa menyimpulkan ragam sumpah itu seperti apa, perlu dilihat dari beberapa sudut pandang. Sekarang kita lihat yang pertama, dari keseriusan. Dilihat dari keseriusannya, maka sumpah dibagi menjadi dua. Tadi sudah kita singgung salah satu, yaitu yang pertama sumpah sengaja, al-yaminul amd, sumpah sengaja. Yang kedua al-yaminul lagwu, sumpah lagwun, sumpah sengaja, dan sumpah lagwun, sumpah tidak sengaja. Mana tidak sengaja tadi sudah kita sebutkan ya. Kebiasaan orang Arab mengatakan wallahi wallahi, atau ada orang yang tidak sengaja mengucapkan sumpah dengan menyebut nama berhala karena masih meninggalkan pengalaman di masa silam. Baik. Tapi ada kafarahnya, baca apa? La ilaha illallah. Yang kedua, sumpah dilihat dari arahnya. Ada sumpah untuk masa depan dan ada sumpah untuk masa silam. Sumpah untuk masa depan berarti sumpah untuk rencana. Sumpah untuk rencana. Sebagai contoh, ada orang mengatakan, demi Allah saya mulai hari ini tidak akan makan nasi misalnya. Dia bersumpah seperti itu. Mulai hari ini demi Allah saya tidak akan makan nasi. Ya, sehingga dia menjadi penganut ingkar nasi. Ya. Ini sumpah terkait apa? Masa depan. Yang kedua, sumpah terkait masa silam. Misalnya dia menyatakan, demi Allah saya itu kemarin datang. Maka dia mengatakan demi Allah untuk menyatakan apa? Informasi tentang masa silam. Sehingga ada sumpah lil mustaqbal dan yamin lima madha. Ada sumpah untuk masa depan dan ada sumpah untuk masa atau yang sudah berlalu. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, sumpah dilihat dari kejujurannya. Ada sumpah dilihat dari kejujurannya, ini hanya diukur untuk sumpah masa silam. Ada yang sumpah sesuai realita, berarti sumpah jujur. Al-yaminus sidq, sumpah jujur. Al-yamin as-sidq, sad dal qaf. Yang kedua, sumpah dusta atau al-yaminul ghamus. Al-yamin al-ghamus. Sumpah dusta, dia bersumpah menyatakan kejadian masa silam tapi dusta. Dia bersumpah menyatakan kejadian masa silam tapi dusta. Dia menyatakan demi Allah saya ada melihat kejadian, padahal dia tidak ada di tempat kejadian. Demi Allah saya ada di tempat kejadian dan saya melihat kejadian, padahal dia tidak melihat kejadian. Ini pengalaman, ada salah satu teman pondok saya yang nyenggol orang ketika dia mengendarai Tosa ya, ban 3 itu, motor ban 3, nyenggol orang, kecelakaan, mati. Meskipun enggak jelas betulkah kecelakaan karena disenggol oleh dia atau karena orang lain, enggak jelas. Yang jelas pengendara motor itu kecelakaan, mati. Dan pada peristiwa itu tidak ada yang lihat. Tapi ketika di pengadilan ada saksi. Nah, saksi entah siapa, ternyata dia jadi saksi.
Dan teman saya bilang dia nggak ada di waktu kejadian, tapi tiba-tiba dia ada di meja atau di forum pengadilan jadi saksi. Dan saksi itu disumpah. Ya. Saksi itu disumpah. Ya, meskipun kayak gini saya pernah jadi saksi di pengadilan ya. Disumpah sebelum jadi saksi di depan hakim, tirukan suara saya. Jadi hakim saya bersumpah. Nah, dia disumpah menyatakan kalau hadir di tempat kejadian, melihat kejadian padahal tidak ada di situ. Itu namanya sumpah apa? Palsu. Al-yamin al-ghamus. Al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus, al-ghamus dari kata ghamasa yang artinya mencelupkan. Kenapa disebut al-yaminul ghamus? Li'annahu ghamasa nafsahu fil azab. Karena dia mencelupkan dirinya ke dalam azab. Sebab dia bersumpah untuk berdusta. Baik. Karena itu sumpah dusta hanya berlaku untuk apa? Sumpah masa silam. Baik, sekarang sumpah masa depan. Sumpah masa depan ada dua di situ. Pertama, ada niat untuk berdusta, niat untuk menipu. Misalnya diundang oleh temannya, kamu datang ya? Ya. Yang benar serius? Iya saya datang. Yang seriuslah. Demi Allah saya akan datang. Dengan serius dia ngomong seperti itu, tapi diiringi dengan keinginan aku ora bakalan teko. Ya. Dalam batin ya, dalam batin. Pakai bahasa Jawa lagi. Temunya orang Sunda enggak ngerti. Udah? Diiringi dengan dia menyimpan perasaan aku enggak bakalan datang, tapi dia mengucapkan demi Allah. Nah, maka dia penipu, berdosa tapi wajib bayar kafarah dan dia wajib bayar kafarah sumpahnya. Yang kedua, dia bersumpah untuk masa depan, menyatakan sumpah untuk rencana dan tidak ada niat untuk bohong, tidak ada niat untuk mengingkari. Tapi di perjalanan dia tidak lakukan, maka dia tidak berdosa. Misalnya dia bersumpah, demi Allah saya akan datang. Ternyata pas hari H ada halangan, entah hujan, entah apa, dan seterusnya. Maka yang harus dilakukan apa? Bayar kafarah. Yang harus dilakukan bayar kafarah. Karena dia gagal untuk menyatakan sumpahnya. Cukup jelas insyaallah? Baik. Selanjutnya kasus ya. Kasus. Sumpah gantung. Sumpah gantung itu sumpah tapi pakai syarat. Jika saya bersumpah jika ada ini maka ini, itu namanya sumpah gantung. Maka jika kejadian ternyata dia tidak lakukan, misalnya saya bersumpah jika kamu nanti datang tak ambil uangmu. Ternyata dia datang dan dia tidak ngambil uangnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya, istighfar. Astagfirullah. Beres. Dia melanggar sumpah, maka harus bayar kafarah. Contoh kasus ya. Seorang suami bilang sama istrinya, kalau sampai kamu pulang ke rumah orang tuamu, tak ceraikan kamu. Namanya apa? Talak mu'allaq, cerai gantung. Besoknya istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Pertanyaannya, apakah otomatis jatuh cerai? Lalu berapa lama istri harus menjalani masa iddah? Dan apa yang harus dilakukan oleh suami? PR. Nah. Baik, dijawab tahun depan. Ada pertanyaan? Sampai jam berapa kita ini? Ya? 1 menit lagi. Apa bentuk kafarah sumpah yang dibatalkan dan bagaimana cara melaksanakannya? Kafarah sumpah yang dibatalkan silakan Anda lihat di surat Al-Maidah 89. Silakan Anda lihat Al-Maidah ayat 89. Itu penjelasan kafarah sumpah dan teknis melaksanakannya.
Kafarah sumpah itu ada kafarah utama dan ada kafarah badal, penggantinya. Kafarah utama 3 pilihan, bebas milih. Membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian menutup aurat untuk 10 orang miskin, bebas milih. Kalau 3 ini nggak bisa, baru ke badal, penggantinya. Sumpah puasa selama 3 hari. Sebagian sahabat memberikan batasan berturut-turut. Kalau tidak bisa 3 yang pertama. Ada kejadian rombongan piknik di parkiran sampai Jogja, sempat adzan tapi jalan macet sampai Jogja maghrib, 1 bis belum sholat asar. Gimana kejadian itu? Gimana kejadian itu sudah terjadi ya. Kalau dia di bis dan masuk waktu sholat sementara nggak memungkinkan turun, maka sholat di atas bis, di atas kendaraan. Apa mungkin Pak? Kenapa nggak mungkin? Bisa sholat sambil duduk. Sehingga mereka wajib 1 bis ini sholat di atas bis. Jamaah umroh sering sekali kayak gini. Di atas pesawat pulang umroh atau berangkat umroh, ketemu waktu sholat. Apa yang harus mereka lakukan? Nunggu sampai bandara, ya waktunya habis. Maka mereka sholat di atas pesawat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.